Islam ini yang dalam tanda kutip meniru sholat kekristenan. Karena jam-jamnya itu jelas sama bang, persis. Yesus sendiri mengatakan masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan segala hal terkait dengan kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Karena agama Kristen itu mengklaim diri mereka itu berasal dari ajaran nabi-nabi. Ya, yang masalah itu kalau kemudian tidak ada sholat di dalam agamanya, hanya musik, ya musik kemudian ya jungkir balik, itu yang masalah karena itu tidak dicontohkan. Gitu loh, adekku yang ganteng. Ini Pak Ustadz Zuma, apa benar sholat itu diambil dari sebelum Islam itu berdiri? Sepertinya kayak agama-agama lain kan seperti non-Muslim ya, mohon maaf Kristen gitu, itu mereka menyatakan sholat duluan gitu. Apa memang Islam itu menduplikat dari agama sebelumnya atau gimana gitu, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya, iya. Jadi mohon maaf ya sahabat, saya bukan ustadz. Saya hanya ya samalah seperti anda semua. Teman-teman manggil saya Bang Suma. Ya Bang Suma. Jadi ketika sholat, ya nabi-nabi terdahulu memang sholat, itu betul. Nabi-nabi terdahulu itu sholat. Tapi syariatnya tidak sama seperti apa yang disempurnakan di dalam ajaran agama Islam. Kalau prosesinya ada kesamaan, yaitu berdiri kemudian menghadap ke bait suci, lalu kemudian mengangkat tangan, lalu kemudian sujud dan seterusnya. Tapi untuk rukun-rukun seperti kesempurnaan di dalam ajaran agama Islam itu memang tidak sama, dalam arti kata secara spesifik keseluruhannya itu sama, itu tidak. Tapi kaidah prosesi ibadahnya itu sama. Gitu. Makanya kalau kita melihat dari pengajaran kristologi, ya seperti misalnya Nabi Daud, Yakub, Abraham, Musa sujud di dalam beribadah, termasuk Yesus. Nah, Nabi yang terdekat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kan Islam Kristen tahu, ya, tahu berdasarkan dari seringnya kita berdialog bahwa setelah Nabi Isa atau yang sahabat Kristen katakan Yesus, itu tidak ada nabi lagi, ya, kecuali nabi palsu. Lalu kemudian muncul baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sementara nabi yang terdekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Yesus, itu mengatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi memang masih banyak. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya teman Kristen di Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Artinya, sesempurnanya Torah pada masa itu, masih akan datang pengajaran-pengajaran yang lebih sempurna daripada hukum Torah. Ya, itulah yang kemudian dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, syariat Islam. Saya kira begitu, Bang. Shalom bang. Jadi Bang Juma, intinya sholat itu udah diberlakukan pada zaman sebelumnya Muhammad. Gimana? Ya sholat itu berarti sebelum nabi-nabi itu, cuman mungkin tata caranya atau prosesinya mungkin yang berbeda ya, ada. Iya, ada yang betul. berapa waktu gitu kali ya. Iya. Benar. Nah yang saya jadi pertanyaan gini Bang Zuma, kan kayak mereka itu ketika sholat itu di agama mereka itu masalahnya wajib atau tidak, apa pas zaman Nabi Muhammad aja itu sholat itu wajib? Menurut tanggapan Bang Zuma gimana? Apa memang di situ sekedar hanya mentauhidkan Allah sholatnya, atau memang ada kewajiban berapa rakaat di zaman sebelum Nabi Muhammad? Itu diterangkan dalam Al-Quran atau tidak gitu? Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran, nabi-nabi terdahulu itu kemudian diberikan syariat, diberikan perintah-perintah.
Namun tidak dirincikan bahwa perintahnya itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Itu tidak dijabarkan di dalam Al-Quran. Tapi dikatakan kami memberikan perintah, tapi mereka kemudian melanggar perintah-perintah itu. Nah, untuk mengetahui itu, Islam ini kan diminta untuk belajar kitab-kitab terdahulu. Ya, untuk mengetahui kitab terdahulu. Nah, sementara di sisi lain Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah tercemarkan dengan adanya penambahan dan pengurangan dan seterusnya. Itu berdasarkan Al-Quran. Nah, artinya bahwa ketika ada perintah dari Rasulullah, jangan kau menerima dan jangan kau menolak. Umat Islam boleh dong belajar. Nah, ternyata setelah kita pelajari di dalam kitab Perjanjian Lama, itu diterangkan di dalam ulangan 11 nomor 1 dan juga ulangan 28 nomor 1 dan bahkan banyak data di dalam Perjanjian Lama. Perintah Tuhan dalam hal wajib mentaati dan juga menekuni dengan setia perintah-perintah Tuhan. Itu ada. Artinya ada kewajiban yang sudah Tuhan syariatkan di umat-umat terdahulu. Ada syariat itu. Namun sesempurna syariat itu yang saya katakan tadi bahwa ajaran Islam itu jauh lebih sempurna dari apa yang Allah wahyukan terdahulu. Makanya tadi saya katakan Yesus sendiri mengatakan masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan segala hal terkait dengan kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Ini Bang Juma, maksud saya perintah sholat di Al-Quran itu pada zaman-zaman Nabi dahulu itu ada nggak di Al-Quran datanya gitu, Bung Juma? Untuk perintah sholat, misalnya Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa gitu, untuk ayatnya ada atau tidak di Al-Quran biar lebih jelas lagi gitu. Iya. Itu kan pas zaman Nabi Muhammad itu kan sholat baru dijelasin. Maksud saya untuk yang kayak Nabi Isa itu di dalam Al-Quran itu dikasih perintah sholat itu dari mana gitu? Apa hanya memang asumsi atau gimana gitu kan? Apa dia cuman bertauhid doang gitu kan? Mengadah tangan, berlutut, bersujud gitu. Kalau berdasarkan agama yang lain kan seperti itu gitu, Bang Zuma. Iya. Jadi gini, sahabat saya ya, Bang siapa? Bang 1982. Kita bisa melihat kemudian di dalam Al-Qur'an, baik itu dalam surah Ibrahim ayat 40 atau kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 39 atau di Yunus ayat 87. Di situ Allah menceritakan mereka memang diperintahkan sholat. Ada perintah sholat yang datang kepada mereka. Ya, seperti misalnya salah satunya saya ambil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Itu diwahyukan kepada siapa? Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Surah Yunus ayat 87. Jadi syariat itu memang sudah ada. Perintah untuk melaksanakan salat itu memang sudah ada dari sejak itu. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 39, fanadatul malaikatu wa huwa qaimus yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Ini bercerita tentang siapa? Tentang Nabi Zakaria. Berarti ada perintah sholat itu jelas. Jadi kalau misalnya dikatakan hanya bertauhid, perintah sholatnya ada, cuman rukun dan juga syarat sahnya itu yang tidak dijabarkan kemudian di dalam Al-Quran. Seperti apa mereka kemudian di dalam mendirikan sholat. Nah, kalau di dalam ayat 40 di surah Ibrahim dikatakan begini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ini siapa yang berdoa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar sholat itu menjadi panduan dan tuntunan tradisi keyakinan dari anak cucunya secara turun-temurun. Ya makanya kalau dalam kitabnya sahabat-sahabat teman-teman kita Kristen, Yesus sujud, Musa sujud, Yakub sujud, Daud sujud, Salomo, semua sujud. Dan itu adalah rangkaian daripada ibadah sholat. Saya kira begitu teman saya 1982. Ya, berarti istilahnya memang komplit gitu ya. Untuk setiap nabi diperintahkan untuk sholat ya, bertauhid kepada Allah gitu ya. Iya. Ya, sholat itu kan inti daripada makrifat itu kan syariat, dan syariat itu apa? Dan pengetahuan kita, penyembahan ibadah kita kepada Allah itu tidak bisa hanya dalam hati. Ya, bahwasanya saya menyembah Allah, kemudian tidak dipraktekkan, itu bahaya. Gini Bang Zuma, untuk arah kiblat kan Mekah tuh. Memang apa Nabi dulu juga arah kiblatnya itu tetap Mekah atau memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an? Kan kalau sekarang kan untuk umat muslim kan kiblatnya Mekah. Memang apa seperti udah zaman dulu juga kiblatnya Mekah gitu untuk perintah sholat itu? Kalau di dalam Al-Qur'an masing-masing nabi itu punya kiblat. Oh gitu. Iya, mereka masing-masing punya kiblat. Artinya di dalam beribadah, para nabi itu memiliki arah sujud, arah dalam beribadah. Seperti misalnya Nabi Yakub mengambil kemudian batu, kemudian diminyaki, lalu kemudian sujud menghadap ke bait atau batu yang diambil atau tugu. Dikatakan dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khaira aina ma takunu ya'tiya bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Nah, mari kita uji kebenaran ini. Ya. Nabi Ishak, ya, keturunannya kemudian itu diwariskan adanya kiblat, arah kiblat. Kemudian Nabi Ismail juga diwariskan adanya kiblat. Makanya Islam ketika pertama datang itu arah kiblatnya itu ke Yerusalem. Karena memang kiblat pertama itu di situ. Untuk Nabi Ishak dari keturunannya itu kemudian Rasulullah sendiri berkiblat ke sana awal mulanya. Kemudian diarahkan kepada Mekah di Ka'bah. Maka perintahnya kemudian fastabiqul khaira, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau masalah sholat kemudian arah kiblat, saya katakan Al-Quran menuntun umat Islam untuk mengetahui bahwasanya para nabi itu memang memiliki arah kiblat. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika ada yang mengaku agama samawi tapi tidak memiliki arah kiblat untuk beribadah. Gitu, Bang. Makasih ya Bang 1982. Iya, siap Bang Zuma. Terima kasih atas ininya. Iya, salam kenal Bang. Bang, tanggapinya Bang. Kayak kenal suaranya ini, gua apel. Gua enggak Aderio. Siapa lagi Bang Zuma? Iya. Punya ku error. Punya ku error Bang. Ini satu lagi. Iya. Nah, gua tuh nggak kebayang. Aku tuh nggak kebayang kalau sholat kekristenan itu, khususnya Kristen Ortodoks Timur ya, disebut meniru sholat Islam. Karena memang jauh sebelum baginda Muhammad ada atau lahir, kekristenan Timur itu secara tradisi memang menjalankan sholat. Yang tentunya sholat kekristenan Timur itu berbeda dengan sholat menurut Nabi Daniel dan Daud kan. Karena memang orang-orang Yahudi di zamannya Yesus, bahkan Yesus itu sendiri, itu melakukan sholat menurut Nabi Daniel. Tapi sekarang memang sholat itu bukan kiblatnya itu bukan ke gedung lagi seperti di Yohanes 4 ayat 24 kan. Engkau tidak akan menyembah Allah di gunung ini maupun di Yerusalem. Karena Allah itu roh. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Di mana bait Allah itu sendiri Bang, di tahun 70 sampai tanggal 14 November 2022 di pukul 19.15 itu nggak pernah ada. Jadi mereka pun sekarang orang-orang Yahudi itu juga sholatnya itu absurd. Karena bait Allah pun nggak ada.
Nah, seluruh kekristenan itu, sholat kekristenan timur dari sejak abad pertama, secara tradisi menurut gereja yang ajarkan, itu semua kiblatnya kepada diri Yesus. Yang saya nggak ngerti, kok bisa sama gitu jam-jam sholatnya itu dengan Islam. Kami menjalankan sholat itu 7 waktu dan memang semuanya tidak wajib. Semuanya itu karena makna sholat itu artinya menjaga rahmat, bukan suatu untuk mendapat keselamatan. Orang-orang kekristenan timur tuh nggak sholat dalam rangka mau meraih keselamatan, bukan, tapi mau menjaga rahmat keselamatan itu loh. Nah gitu bang. Jadi sebenarnya menurutku ya, memang dalam tanda kutip Islam ini yang dalam tanda kutip meniru sholat kekristenan, karena jam-jamnya itu jelas sama bang, persis. Tapi bedanya Islam itu tidak bisa menjelaskan makna sholatnya jam waktu itu apa. Kenapa mesti jam 6, kenapa mesti jam 9, kenapa mesti jam 12. Kan seperti kita pernah debat bang. Abang juga nggak udah menegaskan kan, nggak tahu, itu hanya perintah tok tanpa ada makna kan. Sementara kalau di kekristenan itu segala hal itu punya makna. Karena Allah yang kami imani itu adalah Allah yang berhikmat, bukan yang bersuara. Kalau bersuara itu ya burung beo itu bersuara. Tapi setiap perkataannya itu memiliki hikmat. Saya bisa menjelaskan dari sholat jam waktu ke waktu itu, saya menjelaskan maknanya apa dan dasar kitabnya pun apa saya tahu. Itu loh bang. Kok bisa sama? Dan kedua, secara historikalnya juga, Umar bin Khattab juga pernah disuruh sholat di gereja. Tapi beliau menolak. Ini uskupnya namanya Uskup Soporinus. Itu di Yerusalem. Pada waktu Yerusalem itu diambil alih oleh Khalifah Umar. Mereka sebelum menyerahkan kunci gereja, itu Umar bin Khattab disuruh sholat dulu, tapi beliau menolak. Jadi sini secara tegas juga di tahun 636 memang nggak memungkinkan kalau kekristenan itu justru meniru Islam. Sangat nggak memungkinkan secara logika. Gitu bang, kira-kira silakan ditanggapin bang. Iya, baik. Jadi gini, tadi di awal saya sudah menyampaikan ya kepada teman kita yang tadi, bahwasanya memang dari sejak dulu perintah sholat itu ada. Jadi bukan Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang membawa perintah sholat, tapi dia meneruskan ajaran-ajaran terdahulu dalam hal-hal penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Jadi kalau saudara saya ini datang kemudian mengatakan Islam itu meniru, tidak ada yang meniru. Tapi memang perintahnya itu berasal dari Tuhan yang sama. Kepada nabi-nabi. Tuhan nabi itu cuma satu. Nggak ada Tuhan itu dua, apalagi tiga, nggak ada. Jadi ketika ada perintah sholat di dalam ajaran agama Islam, itu bukan hal baru. Kenapa? Seperti yang saya urai tadi di depan, bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga itu diperintahkan untuk sholat. Nabi Musa di dalam Al-Quran ada perintahnya dia sholat. Zakaria ada, Abraham. Bahkan kalau kita melihat di dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku. Nah, berarti kena tuh orang-orang yang tetap setia melaksanakan sholat. Jadi kalau sahabat Kristen Ortodoks kemudian mendirikan sholat, ya itu karena mencontoh nabi-nabi terdahulu. Karena itu ada perintahnya memang. Di Islam juga ada perintahnya. Makanya sholatnya kemudian teman-teman Kristen Ortodoks itu, meskipun dikatakan sama waktunya, ya tetapi di dalam kitabnya Kristen Ortodoks tidak ada data bahwa dia harus sholat maghrib, dia harus sholat isya. Tidak ada ayat yang memerintahkan dalam kitabnya. Nah justru kalau kita mengurai lebih jauh, terjemahan kitab Ortodoks ke dalam bahasa Arab itu, ya lebih dulu Al-Quran. Itu sudah pernah saya jelaskan dulu. Itu sudah pernah saya jelaskan. Artinya bahwasanya kalau dia lebih dulu Al-Quran daripada kitabnya Kristen Ortodoks dalam bahasa Arab, ya sangat boleh jadi mereka ngambil dari sholatnya Islam. Tapi itu tafsiran.
itu tafsiran. Karena sampai sekarang saya belum menemukan literal yang kemudian menjelaskan dengan sesuai dengan fakta. Tapi kalau ada kesamaan, yes, tidak masalah. Karena agama Kristen itu mengklaim diri mereka itu berasal dari ajaran nabi-nabi. Ya, yang masalah itu kalau kemudian tidak ada sholat di dalam agamanya, hanya musik, ya musik kemudian ya jungkir balik, itu yang masalah. Karena itu tidak dicontohkan, gitu loh, adekku yang ganteng. Silakan. Ya, ya. Bang, aku tambahi Bang Suma ya. Ya dah. Boleh, Bang. Silakan. Iya. Ya, jadi gini loh, kan ada klaim. Jadi mengatakan Aderion bahwa Islam ini seolah-olah mencontek kekristenan. Kekristenan sendiri kan denomnya banyak. Seperti Aderion ini kan denomnya kan ikut ini Kristen Ortodok yang memang memiliki ajaran sholat di dalamnya dengan sholat 7 waktu yang mengikuti misalkan kematian Yesus dan lain sebagainya sesuai jam-jamnya kan begitu. Lalu menghadap ke timur. Kenapa? Selalu ada alasannya. Kenapa menghadap ke timur? Kenapa 7 waktu? Dia jelaskan detail begini-begini. Menghadap ke timur karena Yesus lahir di sebelah timur. Kan begitu. Cuma masalahnya ketika dikatakan Islam mencontek kekristenan itu juga tidak pas. Karena di kekristenan yang sholat di sini kan dari Aderion sendiri, yaitu Kristen Ortodok. Coba tanya teman-teman Protestan, ada enggak mereka sholat? Enggak ada. Mereka nyanyi-nyanyi, joget-joget, nari. Nah, kan ibadahnya kurang lebih seperti itu kalau di gereja. Kalau dikatakan meniru juga enggak pas. Sedangkan Ortodok sendiri, coba lihat Yahudi. Yahudi juga sholat, namanya Tefila atau Selota. Dia punya kiblat namanya Bait Suci Yerusalem. Mereka sholat menghadap ke sana. Sebelum Yahudi pun nabi-nabi terdahulu juga sholat. Disebutkan di kitab Kejadian 28 ayat 24 Abraham sholat. Di kitab Keluaran 34 ayat 8 Musa sujud. Sujud ya dalam arti sujud. Seperti dijelaskan Bang Zuma. Walaupun mereka sholat, syariatnya, detailnya mungkin berbeda dengan sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau Aderion mengatakan Islam mencontoh Kristen, dalam hal ini khususnya Ortodok juga nggak pas. Karena Yahudi juga sholat gitu loh, Aderion. Mereka menghadap Bait Suci Yerusalem dengan syariat-syariat Musa pada saat itu. Seperti itu. Mungkin, ya, silakan. Mungkin teman-teman ini nggak nyimak yang saya ngomongin ya. Tadi saya bilang, saya nggak kebayang. Sebentar Pak, saya nggak kebayang kalau. Tadi saya sanggah dulu soal Khalifah Umar itu, Rian. Saya lurusin sedikit yang tadi katanya disuruh sholat terus dia nolak. Jadi dari sejarahnya itu kenapa Khalifah Umar nolak sholat di gereja itu sama kardinal? Karena kalau dia sholat di situ tuh gereja bakalan dijadikan masjid. Pasukan sudah siap. Di mana Khalifah Umar sholat itu dijadikan masjid. Makanya Khalifah Umar lebih memilih di tanah lapang supaya nggak diganggu gereja orang Kristen. Jadi terus yang Mas Brewok mau sanggah apa? Jadi Masjid Umar sekarang. Yang Mas Brewok mau sanggah itu apa? Suruhan sholat. Enggak, yang mau disanggah itu apanya gitu loh? Kok sama? Saya lurusin ceritanya. Lurusin di mana? Bengkoknya di mana gitu loh? Dia bukan kan sama aja kan itu cuma nambahin bukan dilurusin. Saya juga tahu, memang saya juga tahu kalau dia sholat di situ. Loh, itu bahkan mau nyerahin kunci gimana sih Pak? Itu memang kamu kira ngapain bukti itu? Di situ. Itu kan lagi serah terima kunci. Umar tidak mau. Memang akan dijadikan masjid gitu loh. Orang Kristen itu. Enggak udah gini, saya rasa ini kayak bukan nambah gitu, cuman hanya mau. Bukan mau meluruskan. Kamu bukan mau meluruskan, menambahkan boleh. Yang kamu kasih tahu tambahan, bukan meluruskan. Apa yang mau lurusin? Iya, terkesan tadi lu framing, makanya gue lurusin. Bukan framing, saya sejarahnya ada kok. Kalau mau, memang sejarah saya salah di tahun berapa, itu lurusin Bang. Lurusin itu kalau mau. Tapi kamu cuma nambahin kok. Karena apa dia nggak mau sholat di situ karena kalau bla 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 bla. Ya udah nggak apa-apa. Ya fun juga toh. Tapi akhirnya memang benar kan, Khalifah Umar menolak toh. Ada yang salah dari yang saya omongin? Dia menolak karena takutnya nanti. Kalau karenanya saya nggak ngomongin tadi karena apa. Gitu. Saya nggak ngomong karena apa gitu loh. Kamu mau nambahin nggak apa-apa. Penonton paham.
Bukan, iya, cuman kamu bilang meluruskan apa yang lurusin. Habis itu kalau dilanjutin lagi ditanya di mana orang-orang Yahudi, sudah kami bantai. Enggak masalah, saya nggak ngomongin itu. Maksudku kalau mau Bener nanggapin apa yang saya omongin aja, Pak. Saya nggak bahas orang Yahudi saat itu kok. Iya, Mesti enggak, pinter gitu loh. Kita mesti cerdas milih-milih kata-kata gitu. Kalau mau bilangin meluruskan, berarti ada yang bengkok. Loh, sifat kamu nambahin kok. Apanya yang bikin kamu terguncang ini? Bukan terguncang. Kamu mau lurusin apa? Makanya saya tanya, memang kamu mau ngelurusin apa? Terus, saya tanya. terus Bang, kamu cepet-cepetnya nambahin apanya? kok. Nggak lurusin apa? Yang bengkok mana coba? Mana yang bengkok? Iya, yang saya bilang tadi terkesan framing, makanya saya lurusin. Sensi, berarti kan Bukan bicara soal perasaanmu. sholatnya di situ. Itu masalah perasaanmu. Kamu dengan perasaanmu kalau terkesan. Lah iya, Saya kan tadi sekarang- bilang bukan itu. Sekarang saya ngomong salahnya di mana? Loh, salahnya kamu katanya Kamu ngomongnya aja yang meluruskan ngomong di loh. sini. Kamu sempat nambahin kok. Meluruskan tuh berarti ada yang bengkok. Bengkoknya di mana coba? Iya, kawan-kawan. tujuan lu- Dalam bolak-balik. Tujuan lu tadi yang ngomong sholat tadi, gue begitu Iya, lurusin lu benar. tersinggung. Lu Makanya tuh punya Bapak tujuan ini sendiri kan berarti. fokus gitu loh. Fokus sama yang saya omongin. Iya, lu punya tujuan terselubung, makanya lu tersinggung Bukan, kan kalau gua enggak. lurusin. Bukan, nah, kan gitu kan otak yang kotor. Otak masih terlalu kotor. Terus ngapain lu bawa nolak sholat? Bukan nolak sholat, apaan sih nolak? Saya bilang, saya tidak terbayang kalau sholat kekristenan itu dituduh malah mencuri atau mengikuti Islam itu loh. Yang saya bilang. Iya, terus rangkaian tadi Udah deh, gue nggak mau debat-debat ini, debat-debat kusir gue udah. Kita lama urut nih. ditanya, Pak. Kembali ke topik. Kurang begitu tertarik gue mau debat-debat kusir. Silakan Bang Malikil. Ya, yang tertib lah Bang Brewo, Bro Ade. Tidak kan saya ngomong kok langsung dia marah-marah. Loh, kamu bilang meluruskan, berarti kan harus ada yang bengkok. Herdi lu nggak usah ini mau. Kamu bilang melurusnya berarti sebelumnya ada yang bengkok dong. Nah, yang bengkok apa? Iya, sekarang yang gue tanya, Mana yang ngapain lu bengkok? bawa cerita Khalifah Mana Umar yang nolak bengkok? sholat di Enggak, situ? mana yang bengkok? Loh, memang benar nolak kan? Ngapain lu bawa-bawa? Menolak Iya, nggak? terus tujuannya Loh, dirangkaikan saya nggak dengan ceritain saya nggak kita ceritain niru itu. sholat tadi apa? Loh, bukan. Saya tidak menjelaskan kenapa tujuan menolaknya. Kamu tambahin nggak apa-apa. Fine. Gue nggak Iya, lu masalah. kan cerita kita niru sholat dari awal nih. Terus lu bawa Iya. nolak sholat juga di sana. Kisahnya itu itu. apa tuh? Loh, bener. Kalau memang kami yang meniru, nggak akan mungkin terjadi hal yang seperti itu. Maksudnya? Loh, kalau memang kami itu disebut Kristen itu yang meniru, nggak akan mungkin kekristenan justru menyuruh si Khalifah Umar itu untuk sholat di gereja. Ya, terus hubungannya sama meniru-niru sholat orang Islam apa itu cerita itu? Loh, kamu kok ngulang-ngulang aja? Tadi kan saya udah Iya, jelaskan. saya nanya, saya pengen tahu tujuannya. Udah lu saya jawab, nyambung-nyambungin ke sudah situ saya apa jawab, ya? sudah saya jawab barusan. Apanya yang kita tangkap? lanjut. Lap. Thank you, Shalom. Nggak jelas. Kemana Bang Malikil? Apanya yang gue nanya nih? Udah. Belum Nggak usah. debat udah turun Malikil. Sabar Aderion, ngapain sih ngegas itu buat apa? Sudah slow aja, Bukan. santai. Ini kan saya santai. Cuman maksudku gini loh, kalian teman-teman muslim juga milih diksi itu yang benar. Kalau kamu awalnya saya ingin meluruskan, loh yang bengkok emang apa? Iya, yang saya tanya itu. Yang bengkok mana? Kok lo nanya-nanya? Kok kamu katanya mau meluruskan, kok malah nanya? Kan ini nih Ya nggak kan, benar. Bang Jelasin Rewo, aja. sebetulnya sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Masalah tiru meniru itu nggak usah dibahas. Bang Zuma sudah menekankan bahwa ini sebetulnya adalah agama tauhid, ya, agama samawi, Tuhannya sama. Sebetulnya hakikatnya syariatnya itu sama. Udahlah, iya. Gitu loh. Derion. Lu Udahlah, kalau terkait ngomong dengan kata-kata tiru meniru itu lupain dulu. Loh, Bang Zuma kan sudah jelasin tadi. Kau Bahwa ngomong ini kan kosong. Lu hakikat ngapain agama ngegas? ini dari Tuhan yang sama. Lu bilang cuman Bang Zuma kosong. tadi sudah jelasin ke kamu. Jadi kalau titik poin mau tiru meniru sudah lupakan soal tiru meniru itu. Gue tunggu nangis coba. Kacau ini. Sudah dijelasin Bang Zuma masih belum paham. Silakan Gurunda ditekankan lagi terkait tiru meniru. Dia kurang lega soal itu. Ya, saya rasa tadi udah dijelasin gitu. Tidak ada yang meniru, kenapa? Karena ada perintah.
yang meniru itu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi faktanya ada perintah sholat itu ada. Ya, aqimis sholat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau teman-teman Kristen Ortodoks juga sholat, ya itu artinya memang benar Al-Quran itu. Karena sholatnya Kristen Ortodoks itu pasti ada acuan di dalam kitabnya mereka yang mereka katakan sebagai kitab yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi. Dan memang benar perintah untuk sholat itu ada di dalam kitab Kejadian seperti yang dibacakan sahabat kita tadi. Bahkan di dalam Matius juga ada, dalam Mazmur juga ada perintahnya untuk sholat. Yehezkiel, Daniel dan seterusnya itu ada perintah. Yang bermasalah ini yang tidak sholat. Ya, yang Enggak bang, bukan. Sholat Dasarnya bukan kitab bang. Kami tadi kan seperti yang gue bilang, itu kan menurut tradisi gereja. Tapi seluruh tradisi gereja itu landasannya kitab. Itu loh, karena perintah Yesus selalu ngomong, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Makanya kami pun juga ada doa tasbih juga. Kami juga menggunakan doa tasbih juga gitu loh, tentang mengingat, berzikir kan, gitu loh. Jadi memang landasannya itu tradisi gereja. Nah, nyampe ke Islam jadi firman, gitu loh. Enggak ada, itu ada tradisi perintahnya gereja loh, Dek. Nah, iya, makanya kan lucu bang. Bukan tradisi, ada perintahnya di dalam Kristen. Di Kristen itu bang. Ada perintah. Enggak, di Kristen itu bang, yang dilakukan Kristen Timur itu berdasarkan tradisi gereja. Nah, Ya, ini nyampe kan ke Islam tradisi jadi gereja ini kan asalnya kan dari Bible. iya, cuman fokusnya itu bukan perintah, Itu tapi dia. permasalahan enggak, fokusnya itu diri Yesus gitu loh. Karena Yesus pernah ngomong kan, engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini maupun di Yerusalem, karena Allah itu roh, sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran, bukan ke gedung lagi, bukan ke kiblat suatu building lagi, bukan, tapi diri Yesus itu sendiri. Itu Kalau kiblat saya sih kami. tidak. Iya, jadi kalau saya sih tidak mengarahkan ke situ ketika saya menggunakan data di dalam kitabnya teman-teman Kristen, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya kiblat. Itu cuma tradisi gereja aja. Lo memang iya, tadi kan saya bilang tradisi gereja. Kan lucu. Di Islam jadi bukan tradisi, malah jadi wajiban kan. Nah, kalau di saya bilang Islam itu tradisi. itu adalah suatu perintah dari pencipta langit dan bumi yang karena dilaksanakan secara turun-temurun sehingga nampak seperti tradisi gitu. Tradisi itu kan sesuatu yang dilakukan secara berulang, dan ini hukumnya wajib, maka sholat itu dilakukan berulang, non-stop berarti perintah sholat itu gitu loh. Sholat itu tradisi. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di sini. Islam, Kristen Ortodoks sholat, ya nggak apa-apa. Artinya sama-sama menjalankan tradisi, karena Islam juga tradisinya itu adalah sholat. Tradisi dalam arti kata didasari oleh perintah. Nah, sekali lagi, tradisi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-berulang dan juga secara berkelompok, itu yang dimaksud dengan tradisi. Tapi permasalahannya gini bang, kalau dia mungkin aku ngomong, bisa silakan menengahi masuk. Aderion, gini loh bang Rion. Ngapain lu Jadi tengahin? gini, Emang gua berantem? Enggak, maksudnya begini, di dalam Kagak di berantem dalam gua. kekristenan itu Biarin ada aja deh. perbedaan antara Diksi-diksinya itu loh bang, kalau mereka tuh ngomong ngasal, diksi-diksi saya tengahin. Lu memang gua berantem? merendahkan. Lu otak lu Enggak, belum tentu lebih iya, pintar dari orang. Oh, tuh otak-otak lagi nih ngomongin. Masa Udah lu lanjut. ngomong merendahkan Lanjut sih? silakan. Sudah Rion. Aderion sudah. Jadi tenangin dulu. Jadi gini, kan ini ada 3 agama ya kan, ada Islam, Kristen, Yahudi. Kalau menurut sudut pandang Kristen, memang kita tahu ibadah itu tidak wajib, tapi rasa syukur saja kepada Tuhan. Seperti orang Protestan kan mereka tidak ada itu yang namanya sholat, mereka tidak sholat. Mereka cukup datang hari Minggu ke gereja mengucapkan syukur kepada Tuhan dan tidak ada kewajiban soal itu. Nah, ini titik masalahnya di situ, Aderio. Ketika Islam dan Yahudi, syariat itu adalah kewajiban. Sedangkan di dalam agamamu, syariat itu nggak ada gitu loh. Coba ada syariat apa, aku pengen tahu di dalam agamamu. Beribadah pun itu bentuk syukur. Menurut yang dikatakan para pendeta, mereka itu datang ke gereja itu hanya wujud syukur aja. Begitu. Nggak ada syariat yang mengikat di dalam kekristenan. Jadi kalau kamu bilang begitu, ya juga jadi aneh ke dalam kita yang Islam, bahkan Yahudi.
Selota bagi mereka itu hukum, bagian dari hukum Taurat yang wajib mereka lakukan. Taurat Gitu loh. mana? Bahkan mereka menghormati buku Taurat sucinya itu, mana? mereka hormati, mereka ya Taurat mana makanya yang kamu ngomong sholat? jangan melihat tahu. Ya Nah, makanya kamu kan kamu nggak jangan loh. tahu. Ini dengerin Itu dari Mazmur Daud sama kitab Masalahnya Daniel. Nah, ya, kan ngasal. Kamu Aderion, ngasal. masalahnya yang kamu sebut Taurat Yang itu PLmu saja. Ya gini kacau. Yahudi itu ada tanah. Ya, Taurat, tanah itu Nevi'im, apa? Ketubim. Makanya Terus kamu sholat di mana? sekali-sekali buka Sefaria. Terus sholat dia di mana? Di situ detail peribatan mereka itu Terus sholat berdasarkan wajib. apa, Ya bukan Pak? iya, namanya bukan Apa? sholat, tapi istilah Yahudi adalah tefillah atau selota, dan itu merupakan syariat buat mereka. Di mana? Begitu Di loh, Taurat mana? Aderion. Tauratnya Jadi di mana? jangan, ya makanya kamu baca gitu loh. Kamu kan nggak Bagaimana kamu ngerti. Coba tahu? Loh, saya sekali-kali tahu. kamu Saya tahu, buka Kak. Sefaria. Separi. Ya makanya Saya mereka bilang itu itu berdasarkan ibadah di sana. Daud, Mazmur Daud dengan kitab Nevi'im, kitab Daniel. Kamu bilang Taurat mana? Coba Taurat mana? Ya masalahnya yang kamu anggap Taurat kan hanya PL. Orang Yahudi itu ada tanah. Taurat, Nevi'im, Ketubim. Tata Ya, di cara mana lah? beribadat itu semua jelas di sana. Mereka ini nggak ada berdoa ilmu. bagaimana Nggak ada ilmu, nggak ada menganggap ilmu. mana itu semua detail Udah, di nggak ada situ. ilmu nih. Udah, nggak ada ilmu. Udah, Itu loh. iya. Silakan, Bang Iya, Firman, Pak. silakan. Nah. Aderion. Santai aja kita. Jadi sholat itu memang adalah satu kewajiban, itu perintah. Nabi-nabi terdahulu juga melakukan sholat. Jadi kalau teman-teman Kristen Ortodoks juga melakukan sholat, ya alhamdulillah kita hargai itu. Yuk sama-sama kita sholat kan itu, nggak usah diperdebatkan. Umat Islam sholat berdasarkan perintah di dalam Al-Quran. Kaidah pelaksanaannya dilaksanakan karena mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman Kristen Ortodoks juga mengaku mereka sholat, mencontoh kepada tradisi gereja. Ya sudah, sama-sama sholat. Yang tidak, yang jadi masalah ini yang tidak sholat gitu, baik yang di Islam maupun yang di Kristen Ortodoks. Itu loh. Jadi tidak Ya perlu udah, ada yang oke. dipertentangkan. Iya toh? Oke. Iya. Masalahnya Oke, teman-teman lanjut. abang ini lu milih diksi-diksi itu salah-salah mulu. Kenapa? Jatuh-jatuh mulu Diksi gitu. apa? Nah, nih mulai nih, ini mulai lagi nih. Diksi yang mana? Lu nggak usah SGC di sini. Logical fallacy lu XGC dari lagi, tadi kita bikin XGC ketawa. lagi lu bilang astaga naga. Pemilihan diksi kok gue bilang Sekarang kok jadi gue XGC? ngurut. Kalau gue mau Ngurut, dari belakang, lu cerita kita niru-niru mana? Mijet, kamu mijet. Mijet atau gimana? Yang niru? Coba tunjukin coba. Kan Yang mana gitulah yang Derion, nggak Mau sopan pegel. kamu. Kamu itu debat Nah, di sini, marah, jangan menilai marah. yang berdebat di sini. Kamu Jangan coba menghina orang, tunjukin, bilang coba. ngijat. Ngambek dulu deh, ngambek, kayak gue gitu. mute ya, gue mute. Jangan gitulah Derion. Jangan menghina orang lah. Gitu loh. Anjir gue dibilang ngina apaan sih?